Saya akan kasih kamu 5 tips kalau kamu mau jadi orang miskin. Nah, ini seru banget. Apa aja tipsnya? Kalau kamu mau jadi orang miskin, kamu bisa lakukan 1 atau 2 atau semua dari 5 tips ini. Kamu silakan lakukan. Auto miskin pasti. Tapi kalau kamu mau jadi orang kaya, lakukan yang sebaliknya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang miskin tidak akan dilakukan oleh orang kaya. Sebaliknya pun demikian, habit orang kaya tidak dimiliki orang miskin. Nah, kamu mau jadi yang mana silakan nonton video ini sampai habis. Kamu tentukan mau jadi yang mana, lakukan yang kamu mau. Jadi gini, tips untuk jadi orang miskin. Yang pertama adalah jangan pernah menabung dan berinvestasi. Jangan pernah menabung dan berinvestasi. Kenapa? Karena orang miskin, mereka fokusnya adalah menghabiskan uang yang mereka dapatkan. Jadi ini menarik banget. Kalau misal kamu fokusnya menghabiskan uangmu, ya udah kamu pasti auto miskin. Maksudnya gini, orang kaya itu tidak hanya menabung, mereka juga berinvestasi. Tapi ada kalanya kita mau berinvestasi, misalnya investasinya harganya 10 juta, sedangkan kita bisa ngumpulin 2 juta per bulan. Ya udah, tabung dulu selama 5 bulan, habis itu investasi. Nah, makanya sangat penting sekali. Dan itu artinya apa? Kalau kita lagi membangun kekayaan, jangan pernah spending sebanyak income kita, apalagi melebihi income kita. Nah, kabar baiknya nih buat kamu yang pengen jadi orang miskin nih. Banyak orang yang gajinya 3 juta, spendingnya 3,1 juta atau bahkan 3,5 juta. Ada juga yang 4 juta. Dari mana sisanya? Yaitu dicicil. Pinjam sini, pinjam sana, akhirnya lama-lama apa yang terjadi? Pinjam uang buat bayar utang. Jadi gali lubang tutup lubang, dan makin lama makin berat utangnya. Itu yang menyebabkan orang makin miskin. Itu yang pertama, mereka nggak pernah menabung dan mereka nggak pernah berinvestasi. Selalu spending lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah orang miskin itu ketika mereka masih muda itu hidupnya dahsyat, hedon gitu ya, boros kuncinya itu. Mereka boros di usia mudanya, di usia 20 tahunan mereka boros. Nah, jadi gini, biasanya ya, ini penyakit nih, saya sering lihat. Kalau kamu mau jadi orang miskin, kamu harus punya penyakit ini. Baru tamat kuliah, umur 20-an tamat kuliah, dapat kerja dong. Nah, dapat gaji kan kalau kerja kan. Begitu dapat gaji, apa yang dilakukan? Traktir teman-temannya. Ada yang bilang gini, tapi kan kalau gaji pertama kasih orang tua nggak apa-apa. Iya, bagus. Ingat sama orang tua, bagus. Itu gaji pertama. Dan gaji pertama saja. Nah, ini yang ada adalah gaji pertamanya buat orang tua, gaji keduanya buat traktir teman-teman, gaji ketiganya buat jalan-jalan, gaji keempatnya buat ganti handphone baru, ya habis gajinya. Mau sampai kerja 20 tahun juga akhirnya ya duitnya habis aja terus. Nah, itulah yang terjadi. Jadi investasi itu kan kebiasaan. Ketika kita udah biasa untuk tidak berinvestasi, ya seumur hidup kita nggak akan pernah berinvestasi. Kenapa? Karena investasi itu dimulai bukan ketika uang kita banyak, tapi uang kita banyak kalau kita berinvestasi. Sesimpel itu. Jadi jangan dibalik. Banyak orang berpikir, wah saya investasinya nanti aja deh kalau misalnya gajinya udah tinggi. Itu sama kayak saya mau dietnya ntar aja kalau udah kurus. Sekarang masih gendut nggak mau diet dulu. Nah, kan kebalik. Kalau soal ngurusin badan orang-orang pada pinter, tapi kalau soal investasi kadang-kadang, nah ini harus diajarin dulu, baru kemudian udah pun belum tentu dilakukan, oke? Lalu kemudian yang ketiga, saya nggak ngerti, internet itu gratis, oke? Murah sekali sekarang, sosial media gratis, dan di sosial media itu seperti pedang bermata dua. Ada channel-channel seperti Next Level Indonesia yang memberikan benefit sangat luar biasa, memberikan pencerahan, ngasih kamu mindset yang benar, ngasih kamu tips strategi supaya kamu makin kaya, makin sukses finansial. Tapi banyak juga channel-channel lain yang sifatnya adalah gosip, yang isinya adalah lucu-lucuan doang, ngeprank sana sini. Apalagi sekarang ada TikTok, ada tambah isinya joget-joget, isinya ya horor-horor, mandi lumpur. Saya nggak ngerti. Entah kenapa channel-channel yang sifatnya mandi lumpur, hiburan, entertainment, itu view-nya banyak banget, bisa jutaan. Tapi ketika kita bicara edukasi yang bikin kamu makin pintar, bikin kamu makin kaya, channel-channel seperti itu malah sebetulnya ya yang nonton nggak sebanyak channel entertainment, hiburan semata. Nah, ini menarik banget.
Sedangkan di media sosial, kamu tahu nggak kenapa media sosial itu gratis? Kenapa Facebook, Instagram itu gratis? Kenapa media sosial itu gratis? Karena sebetulnya para penggunanya lah yang menjadi produknya. Saya adalah produk dari Instagram, saya adalah produk dari Facebook, saya adalah produk dari YouTube. Karena mereka dapat uang dari orang-orang seperti saya, dari para pengiklan. Dan para pengiklan memasang iklan, kenapa? Karena ada orang-orang seperti saya yang mengkonsumsi konten mereka. Nah, kalau kita hanya puas sebagai seorang konsumen, ya udah, uang kita kegerus pasti, kita nggak akan dapat benefit. Sedangkan orang-orang yang dapat benefit adalah mereka yang mengerti bagaimana caranya memanfaatkan media sosial untuk cari uang. Dan itu yang saya share di media sosial ini, di YouTube ini. Nah, makanya kalau kita hanya puas, hanya menjadi seorang pengguna media sosial hanya untuk cari senang-senangnya aja, cari mandi lumpurnya aja, ya itulah yang menyebabkan orang-orang jadi miskin. Padahal kalau mereka ganti channel aja, belajar tentang investasi, belajar tentang digital marketing, belajar tentang bisnis, oh benefitnya luar biasa banget. Tapi hati-hati, kalau belajar bisnis di medsos nanti jadi kaya. Sedangkan kan di sini tips untuk jadi miskin. Oke, lalu yang berikutnya, kamu harus perhatikan weekend kamu ngapain. Kalau weekend isinya jalan-jalan, hedon-hedonan, mabok-mabokan, ya selamat. Itu salah satu tips buat jadi miskin juga. Kalau tujuanmu adalah mau jadi miskin, sip, lakukan setiap minggu, it's okay, nggak apa-apa. Habisin uangnya. Saya nggak mengatakan nggak boleh ya. Tapi kalau tujuanmu adalah untuk jadi kaya, silakan mau mabok, tapi ya jangan setiap minggu juga. Setahun sekali oke lah, setahun 2 kali, setahun 3 kali oke lah. Tapi kalau misalnya sebulan 3 kali, ya sudah, siap-siap aja. Karena gini, orang kaya itu tahu bagaimana caranya memprioritaskan waktu mereka. Orang kaya tahu dengan siapa mereka harus bergaul, dengan siapa mereka harus menghabiskan waktu. Karena yang namanya waktu itu kan terbatas, hanya 24 jam sehari. Dan orang kaya, mau orang miskin punya waktu hanya 24 jam sehari. Sehingga ketika mereka menggunakan waktunya adalah untuk yang tidak bermanfaat, ya udah waktunya habis. So, kamu tentukan weekendmu mau ngapain, dan itu akan memberikan konsekuensi kamu akan jadi orang seperti apa. Hidup ini bebas, tapi kita tidak bebas dari konsekuensi. Bebas atas pilihan apapun yang kita mau, tapi kita tidak bebas dari akibat atas pilihan yang kita pilih. Lalu kemudian ya udah, balik lagi. Ketika kita dapat gaji setiap bulan, apa yang kita gunakan dengan gaji itu? Orang kaya sibuk investasi, orang miskin sibuk mau belanja apa, mereka buka Shopee langsung tambah ke keranjang banyak-banyak, mereka belanja, dapat paket setiap hari, dapat COD setiap hari, dan jangan khawatir, bulan depannya masih ada gaji dan gajinya akan dipakai buat shopping lagi. Makanya akhirnya mereka terjebak harus gajian terus. Suatu hari terjadi apa-apa dengan gaji utamanya, ya habislah sudah. So, terserah pilih yang mana. Kalau mau jadi orang kaya, dapat gaji, invest dulu, sisanya buat hidup. Dapat gaji, invest dulu, sisanya buat hidup. Sisihkan gajimu, bukan sisakan, karena biasanya nggak bersisa. Oke? Itu ada beberapa tips kalau kamu mau jadi orang miskin. Tapi kalau kamu mau jadi orang kaya, lakukan yang sebaliknya. Maka kamu mau nggak mau, suka nggak suka jadi orang kaya. So, terserah mau pilih yang mana. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.